Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 26 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34 dengan judul Larangan yang Menyelamatkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat tabir dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Engkau harus menyulam gambar kerubim pada tabir itu. Engkau harus memasangnya pada 4 tiang dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas, juga kaitnya dari emas di atas 4 alas perak. Engkau harus menggantungkan tabir itu pada kait penyambung tenda itu dan membawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Engkau harus menaruh tutup pendamaian di atas tabut hukum di tempat maha kudus. Saudara yang terkasih, dalam bagian ini Tuhan memberikan petunjuk yang sangat rinci kepada Musa mengenai pembuatan tabir di dalam kemah suci. Tabir ini memisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus, yaitu tempat di mana tabut perjanjian diletakkan atau simbol kehadiran Allah sendiri. Di sana dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam tempat maha kudus kecuali imam besar. Itu pun hanya sekali dalam setahun pada hari pendamaian dengan membawa darah korban sebagai penebus dosa umat. Saudara, tabir itu menjadi lambang pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Di satu sisi, tabir menunjukkan betapa mulianya hadirat Tuhan, tetapi di sisi lain, tabir juga menegaskan jarak yang terbentang akibat dosa manusia. Tuhan ingin berdiam di tengah umatnya, namun kekudusannya tidak bisa disatukan dengan dosa. Jadi larangan ini bukan karena Allah ingin menjauh dari manusia, melainkan karena kekudusannya yang sempurna tidak dapat dipadukan dengan keberdosaan manusia. Saudara yang terkasih, setiap larangan yang Tuhan berikan pada kita bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2, di sana berisi larangan Tuhan kepada Adam dan Hawa agar tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Larangan itu diberikan karena Tuhan tidak mau manusia sama seperti iblis yang memiliki sifat melawan dan memberontak. Namun pada akhirnya Adam dan Hawa tidak menaati larangan tersebut sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan dan diusir dari Taman Eden. Dan karena Adam dan Hawa sehingga kita mewarisi dosa itu. Saudara, karena itu salah satu karakter dosa manusia adalah selalu berusaha untuk melawan dan memberontak. Kalau kita tarik ke pembangunan kemah suci, kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel menuntut mereka untuk hormat terhadap hadiratnya. Dan larangan-larangan itu menjaga bangsa Israel agar tidak menghancurkan mereka dari dosa mereka sendiri. Sama halnya dengan kehidupan kita di masa kini. Seringkali sikap melawan dan memberontak terhadap larangan dan perintah Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Namun ketahuilah, larangan yang Tuhan berikan kepada kita itu mencegah kita untuk menghancurkan diri kita dari dosa kita sendiri. Untuk itu, marilah kita hidup taat akan perintah dan larangan Tuhan, serta melihat itu sebagai kasih dan perlindungan Tuhan bagi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita melihat larangan Tuhan sebagai bentuk kasih dan perlindungan, bukan sebagai hukuman? Kiranya melalui firman Tuhan ini kita mengerti bahwa larangan dan perintah yang Tuhan berikan pada kita merupakan kasih Tuhan yang menjaga dan melindungi kita dari maut. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami sudah beristirahat, Tuhan sudah menyertai kami dan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini.
di mana Tuhan mengingatkan kami untuk taat pada larangan dan perintah Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, biarlah mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Agar dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Tuhan, kami menjadi pribadi yang taat dan setia akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.